Okay, resume recording. Oke, tadi saya sudah dengar beberapa di breakout rooms. Saya kira cukup bagus, cukup mengalir diskusinya. Mungkin sekarang kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Kita ke room pertama ya. Jadi room pertama paling nggak harus aktif untuk memberikan temuan-temuannya terkait diskusi itu dengan teman-teman. Oke, yang pertama, apa itu big data dan kenapa mereka penting buat kebijakan publik? Ya, silakan di room 1. Nanti ini ya chatnya silakan kalau ada temuan-temuan atau findings dalam perkuliahan ini silakan chat to all ya. Jadi nanti chatnya akan saya share di aula. Jadi teman-teman bisa kolektif note taking. Room 1. Apa itu big data? Oke, silakan. Ini siapa yang bicara? Andrian. Oke, Mas Andrian, silakan Mas. Ya, nanti teman-teman dari room 1 bisa nambahin ya, biar kita bisa saling nambahin ilmu pengetahuan. Oke, jadi inti dari big data itu sebenarnya apa sih big data itu? Big data itu sebenarnya data yang dari banyak sumber ya. Jadi datanya itu sudah banyak banget. Kita tuh nggak bisa nganalisisnya secara tradisional. Jadi diperlukan namanya HPC, tadi high performance computer, buat menganalisis data tersebut biar keluar hasil dari datanya. Nah, isi dari big data itu sendiri sebenarnya banyak banget dari ini pribadi kita, data pribadi kita dari nama, usia yang kita masukin lewat email itu udah tersimpan dari big data. Nah, bisa juga record dan profil perusahaan, record dan profil negara, keuangan perusahaan itu semuanya ada di big data. Nah, tapi big data itu sebenarnya juga encrypted di ini, jadi nggak semuanya bisa dipakai. Nah, kemudian kenapa big data itu kemudian penting dalam public policy? Nah, dalam penggunaannya big data itu kan bisa diakses oleh pemerintah juga kayak nah, dalam public policy-nya itu big data itu dapat menjadi sumber evidence. Jadi sumber nyata dari bukti untuk kemudian membuat policy based evidence gitu ya. Jadi dia bisa mengakses data yang tersimpan di internet dan juga ada di internet kayak gitu. Nah, jadi tapi ada juga downside-nya dari penggunaan public policy ini. Contohnya kayak kasus Tokopedia kemarin, itu kan juga salah satu big data adalah data pribadi kita akhirnya kena bridging, akhirnya ada yang bisa menggunakannya sesuai kepentingan mereka sendiri, entah kepentingan keuangan atau yang lainnya gitu. Jadi big data itu sebenarnya bisa dipakai dalam public policy itu, dia bisa memberikan pola tersembunyi dari data-data yang sebelumnya kita nggak bisa lihat kayak gitu. Kalau yang aku dapat dari break room tadi sih kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau yang ada yang mau menyanggah, silakan. Oke, terima kasih Mas Andrian. Ayo yang lainnya mungkin ada tambahan soal, mungkin bisa dari definisinya ya, mungkin bisa ngasih contoh. Saya percaya kalau teman-teman di sini yang generasi Z semuanya adalah orang yang sudah dapat manfaat dari big data ya. Jadi harusnya teman-teman juga bisa ngasih contoh banyak. Tadi beberapa di-mention sama Mas Andrian, Tokopedia ya, e-commerce itu juga salah satu pemanfaatan big data. Oke, mungkin yang lain dari room 1. Ngomong-ngomong, ini peserta KP ini apakah pernah ikut kelas saya di e-governance belum ya? Apakah nggak ngambil kelas di e-governance? Karena materinya ada beberapa yang saya ambil dari sana. Jadi mungkin akan bersifat repetition. Tapi kalau misalkan belum ngambil ya nggak apa-apa, saya paparin satu persatu. Kelas. Nah, Mas, maaf. Oh enggak ya? Oke, nanti saya paparin satu-satu. Oke, ada lagi dari room 1? Apa Mas Andrian doang tadi? Ya, Mbak Afni, silakan Mbak.
Ya, Mbak Afni, tadi angkat tangan ya. Atau mungkin yang lain bisa ngasih paling nggak contoh selain tadi ya, selain e-commerce ya, kira-kira apa manfaat dari big data yang sudah kalian nikmati? Saya Mas mau Ya, berpendapat. Mas Afan. Kemarin sempat saya itu mengisi data sensus kependudukan tapi secara online. Jadi mungkin itu menurut saya adalah mungkin metode ya, lebih ke metode bagaimana big data itu diambil dari masyarakat sebagai satu data yang besar, data pribadi masyarakat jadi satu di sensus online itu. Nah, mungkin kalau dilihat dari sensus online sendiri ini, pemerintah bisa menjadi basisnya dari kebijakan bagaimana dia memetakan sebuah populasi di masyarakat, mungkin juga dari pekerjaannya, karena di dalam sensus itu juga tercatat pekerjaannya juga, dan ya lebih memudahkan untuk melihat apa ya, secara real gitu sih datanya masyarakat, menurut saya Mas. Terima kasih Mas Afan. Ya. Sensus tuh bagian dari big data. Ada yang lain nggak selain sensus? Oke, contohnya banyak banget harusnya. Harusnya kalau kalian sadar, kalian ini adalah pemanfaat big data terbesar ya. Ya, silakan nih, siapa yang ngomong nih? Saya akhirnya mau menambahkan Oh ya. juga Mas Asi. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan ada juga big data yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah itu. Jadi di situ dari data EKTP itu sendiri juga digunakan untuk proses pendataan yang peserta pemilu. Jadi untuk peserta pemilu sendiri juga sudah menggunakan big data itu sendiri untuk kebijakan dalam pengalokasian dana logistik dari pemilu itu sendiri. Oke, Mbak Afilia dari Ilpol. Iya, benar. Oke. Jadi tadi yang disebutkan ada Andrian e-commerce ya, Afan nyebut sensus, Mbak Afilia nyebut pemilu ya. Ada nggak yang bisa ngasih manfaat big data buat alasan yang personal mungkin? Karena tadi itu sepertinya dimanfaatkan banyak oleh lembaga ya. Tapi kalau segi pemanfaatan personal, kita butuh contoh yang lebih banyak. Ada nggak manfaat? Mas. Ada. Ya coba. Apa? Mas Nicholas apa contohnya Mas? Oh ya, saya bukan dari room 1 tapi nggak apa-apa ya Mas ya jawabnya. Nggak masalah. Nah, jadi kalau mungkin ya teman-teman juga berkecimpung di dunia marketing dan sebagainya, atau mungkin nulis di blog, desain blog dan sebagainya, itu pasti pakai yang namanya Google Trend Index. Nah, coba ya kita cari di Google, ketik aja Google Trend Index. Nah, itu salah satu bentuk dari big data. Jadi Google itu mengumpulkan data-data itu bisa diakses semua orang. Nah, itu untuk mempertimbangkan target marketnya siapa dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh fasilitas big data yang bisa dipakai untuk kepentingan personal. Oke, terima kasih contohnya Mas Nicholas. Contohnya bagus, Google Trend Index yang lain mungkin. Yang penggunaan personal. Ya. Ya, Mbak Mei langsung aja, Mbak. Ya, terima kasih, Mas. Jadi kalau saya personal lebih ke media sosial sih, Mas. Yang mana itu tempatnya pencitraan dan juga tempatnya orang influence nilai-nilai yang dia miliki secara personal. Jadi kayak sekarang kayak Instagram, namanya selebgram dan YouTuber itu segala macam juga memanfaatkan big data yang mana dia bakal bikin konten sesuai dengan apa yang sekarang lagi in. Jadi itu lebih ke personal melalui media sosial gitu Mas. Terima kasih. Oke, jadi semua yang menggunakan media sosial tuh pasti big data ya. Mungkin saya langsung ke penjelasannya. Jadi paling gampangnya nih, harusnya tiap hari kita pakai big data. Contoh paling gampang, Anda semua pakai Maps. Saya yakin semua pakai Maps ya. Entah itu pakai apa itu namanya? Google Map. Satunya itu apa yang biru itu? Waze ya. Nggak sih bacanya Waze atau Waze itu. Nah, jadi bayangkan semua hal yang ada di peta itu, semua detail yang ada di peta ya, entah itu ikonnya, entah itu tulisannya, itu kemudian kita masukkan ke dalam satu file, ya.
Jadi misalkan nama jalan tuh masuk satu file, nama tempat masuk satu file, kemudian ada apa lagi di sana? Ada titik-titik untuk fotografi, untuk apa ya di Maps itu banyak ya. Ada soal notifikasi kecelakaan di Maps tuh semuanya masuk di satu Excel. Pasti kalau Anda masukkan ke situ, itu pasti jumlahnya akan sangat besar. Sampai-sampai kalau ketika kamu scrolling ke bawah, itu nggak ketemu ujungnya. Ya, itu salah satu contoh dari big data ya. Maps contohnya, pakai Maps. Kemudian saya kira tiap kali Anda buka YouTube, itu Anda juga memanfaatkan big data. Ya, tiap kali Anda buka Wikipedia, itu juga Anda sebenarnya sudah manfaatkan big data. Sampai-sampai nih, karena saking besarnya data, kita sampai seringkali kita mengira bahwa Google itu tahu apa aja. Sering nggak dengar teman ya, ketika ditanya, ini gimana sih caranya? Ya kamu googling aja. Nanya apa? Ya kamu googling aja. Oh, kamu nonton di YouTube aja. Terus sampai orang-orang itu ngomong seperti itu, karena saking banyaknya data, yang seolah-olah itu di satu platform kita bisa tahu terkait informasi di hal tersebut. Nah, itu salah satu beberapa contoh soal big data. Tapi apa sih ini sebenarnya big data? Jadi big data itu kalau menurut definisi lamanya, jadi ini saya punya satu buku untuk introduction big data ya. Ini teman-teman bisa nanti ada di referensinya. Ini ditulis sama profesor di Oxford, Victor Meyer-Schonberger sama Kenneth Cukier. Nah, kalau definisi lamanya, big data itu ciri khasnya ada 3V, yaitu volume, ya. Jadi jumlahnya sangat besar, ya. Sampai LIPI itu pernah bikin statement. LIPI itu pernah bikin statement bahwa kalau misalkan data di dunia ini itu dijadikan CD, ya. Dari dunia ini dijadikan CD, maka CD-nya itu panjangnya dari bumi sampai ke bulan, dari bulan sampai ke bumi lagi. Kalau jadikan keping CD, panjangnya seperti itu. Ya, jadi volumenya sangat besar. Karena saking besarnya volume, maka kita sebagai manusia itu akan kesulitan untuk menganalisis, untuk mendapatkan insight dari sana kalau kita nggak menggunakan sesuatu yang bisa membantu kita untuk mengolah data. Misalkan software atau machine learning. Nanti kita diskusi juga apa aja itu maksudnya. Nah, ciri khas yang kedua itu adalah varietas atau variety, ya. Jadi bentuknya tuh banyak banget. Data tuh nggak cuma file ya. Filenya pun macam-macam ya. Dia bisa berbentuk teks, dia bisa berbentuk video, dia bisa berbentuk audio, dia bisa berbentuk maps, apalagi. Dia bisa berbentuk code, ya, kode-kode, ya. Itu adalah varietas, ya. Jadi bentuknya beragam banget. Tapi kalau kita mau kategorikan, itu ada yang bentuknya structured, ada yang semi-structured, ada yang unstructured. Jadi bahkan sampai ada, jadi untuk mengolah big data itu banyak banget softwarenya, ya. Sampai-sampai ada software khusus yang tugasnya itu cuman fungsinya adalah untuk melakukan data cleaning atau membersihkan data. Jadi kenapa kok harus dibersihkan? Jadi ibarat kalau kalian sebenarnya pernah ngambil mata kuliah ini kan, kuantitatif kan, kita pakai Excel atau misalkan SPSS lah, yang teman-teman familiar di FISIP. Nah, kalau kita menganalisis dengan software seperti itu kan, kita harus, misalkan satu tabel, itu kan harus rapi semua datanya. Nah, itu yang disebut sebagai data cleaning. Karena mesin nggak bisa membaca bahwasanya, oh ini tipe, oh ini beda bentuk ya, ini ada yang pakai titik, ada yang pakai koma, padahal maksud kita sama, misalkan, kita nulis 2000, ada yang pakai titik, ada yang pakai koma, ini yang benar yang mana? Nah, itu yang disebut sebagai data cleaning. Nah, kalau sudah dibersihkan, sudah semuanya satu format, itu mungkin bisa disebut structured di situ. Kemudian untuk velocity, ya, velocity. Velocity itu adalah kecepatan bagaimana dengan gawai yang kita miliki sekarang, data itu bisa di-generate, ya, sampai-sampai kita nggak sadar bahwa kita men-generate data. Nih, saya mau tanya, misalkan siapa di antara kalian yang ketika bangun tidur, itu sudah memproduksi data. Nah, kira-kira contohnya apa? Ada yang bisa ngasih tebakan nggak? Siapa yang bangun tidur sudah memproduksi data? Dan kira-kira apa contohnya? Bikin status. Bikin story.
Oke, selain itu mungkin ya. Selain bikin story. Itu kan yang sesuatu yang conscious ya. Kalau yang unconscious juga banyak. Yang bangun tidur dia jadi data. Tahu nggak? Kira-kira apa? Kalau nyari konten di YouTube gitu bisa masuk nggak, Mas? Atau Itu masih conscious. Oh. Ada di sini. Itu kayak kita tidak sadar. Ya. Kita store data gitu, Mas. Iya, benar. Contohnya apa, yuk? Ini yang ngomong siapa ya? Ayu, ya? Ya, Hayu, Mas. Contohnya apa tadi, yuk? Bisa diulangi nggak? Enggak, saya cuma nanya ini, memperjelas pertanyaannya Mas Agi gitu. Iya. Kalau bangun tidur, update status kan kita nyadar tuh bahwa kita memproduksi data. Tapi kalau bangun tidur aja, kita langsung secara unconscious memproduksi data, itu kira-kira apa? Mungkin kayak aplikasi kesehatan gitu, bangun gitu. Nah, kayak gimana? Contohnya gimana? Jadi kan biasanya daily activities, Mas. Daily life activities. Kegiatan sehari-hari. Di HP langsung masuk datanya kalau yang punya HP sudah bangun gitu. Jam rutinitas. Contoh. Ya, bangun tidur kan? Bangun tidur, Anda kemudian ambil minum lah, atau kalian ke toilet dulu. Kalian kan jalan tuh. Nah, kalau misalkan kalian pakai smartwatch, ya, atau HP kalian sudah terinstall aplikasi kesehatan, seperti tadi yang apa tadi yang ngomongin, saya lupa. Kalian udah nginstal HP kalian jalan ke kamar mandi, itu jadi data apa? Langkah kaki. Ya. Atau misalkan kalian hold itu jamnya, kalian tekan kayak gini, itu juga bisa untuk mengukur detak jantung. Ya. Atau sering juga, kan kita sering ya bangun tidur, kita matiin alarm sambil merem gitu kan. Ada nggak kayak gitu? Saya yakin pasti ada. Nah itu ketika kita matiin alarm, itu juga jadi data. Ya. Begitu juga dengan ketika kalian mematikan AC. Dengan ketika kalian, let's say, mematikan kompor. Ya, kemudian ngatur volume lemari es. Pokoknya semua proses yang itu difasilitasi oleh teknologi yang bisa mendigitalisasi sesuatu, maka dia juga masuk di big data di situ. Ya. Oke, jadi itu paling nggak 3V yang utama ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ada 3. Ini adalah karakteristik yang baru. Misalkan kayak veracity, ya. The degree to which big data can be trusted. Itu ada persoalan soal verifikasi. Tentu ini butuh skill-skill baru ya. Kemudian value. Nah, jadi gini, majalah The Economist itu pernah bikin sebuah artikel yang pada waktu itu rame banget pembacanya ya, rame banget dibicarakan banyak orang. Dia bilang bahwa data is the new oil. Jadi data adalah minyak yang baru. Ya, jadi sekarang dunia ini saya kira teman-teman IR mungkin bisa setuju bisa enggak ya, bahwa sekarang yang punya peran penting untuk geopolitik itu bukan minyak, tetapi negara mana itu yang bisa memanfaatkan data dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi udah berganti di situ, nggak cuma oil, nggak cuma sumber daya alam, tapi juga data. Nah, data itu bisa jadi value ketika kita punya kemampuan untuk menginterpretasikannya dan juga menjadikan sebuah temuan dari apa yang terjadi. Misalnya, nyadar nggak sih setiap kali teman-teman itu buka YouTube ya, atau buka GoFood lah ya, atau GrabFood, yang pertama kali muncul itu adalah video ya, video yang kira-kira itu kita banget. Jadi misalnya teman-teman yang hobi nonton film Korea ya, di sini siapa yang K-popers ya, dia buka video, halaman pertamanya itu udah video Korea semua. Ya, nggak semuanya, tetapi mendominasi. Bagi mereka yang suka video musik ya, bahkan video musiknya tuh sampai musiknya tuh sesuai dengan genre kita. Ya. Misalkan suka rock and roll, dia buka YouTube, video musiknya tuh didominasi sama video rock and roll. Begitu juga dengan yang gamers, begitu juga dengan yang mungkin suka masak ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini yang harus jadi perhatian kita bahwa sebenarnya
platform-platform tadi yang kita buka itu sebenarnya sudah melakukan algoritma ya, analisis yang dibuat dari algoritma yang bisa memprediksi perilaku kita. Orang yang menggunakan platform-platform tersebut. Dari situ makanya mereka bisa untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai targeted marketing. Nah, apa itu targeted marketing? Targeted marketing adalah sebuah strategi ya. Jadi ibaratkan kalau marketing itu kita kan berusaha untuk promote sesuatu ya. Kalau kalian di jalan, kalian lihat orang nyebarin brosur ya. Masih ada kan yang kayak gitu di Karangmenjangan ya. Nah, itu kan dia membagikan brosur secara random. Acak kan? Kita nggak tahu tuh orang bakal tertarik nggak lihat brosurnya. Bahkan seringkali dihiraukan atau dibuang begitu aja. Tetapi kalau targeted marketing, orang-orang yang mempunyai bisnis, ya, entah itu bisnis konten atau bisnis produk, ketika mereka menyuruhkan sebuah strategi marketing, mereka akan menyasar orang-orang yang di dalam jagat digital itu punya karakteristik tertentu. Dan hal yang harus kita pahami, setiap detik kita beraktivitas di jagat digital, setiap klik yang kita buat di jagat digital itu menjadi data. Dan data itu akan kembali ke kita. Nah, itu yang disebut sebagai value. Ya. Nanti kita bicarakan dalam konteks pemerintahan. Dan yang terakhir adalah variability. Variability ini adalah kemampuan bagaimana data itu bisa, karena sekarang banyak banget ya software-software yang bisa untuk mengonversi data. Jadi data itu bisa diubah formatnya. Dan ketika data bisa diubah formatnya, maka di situ akan terjadi potensi untuk melakukan kolaborasi, potensi untuk melakukan produk baru, ya, potensi untuk melakukan sebuah mathematical modeling, ya. Jadi mungkin kita yang orang sains nggak bisa paham secara teknis, harus belajar khusus, tetapi paling nggak kita harus paham di situ ya. Yang disebut sebagai mathematical modeling. Bahkan mathematical modeling ini saya kira banyak diterapkan di dunia medis. Jadi misalkan mereka bikin obat, jadi mereka membuat semacam model matematikanya. Bagaimana kalau sebuah komponen kimia yang mereka buat itu diterapkan ke banyak spesies. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin gampangnya gini, gimana cara jelasin dengan gampang ya? Mungkin kalau kalian nonton film Endgame ya, Tony Stark itu kan ketika mau bikin mesin waktunya Ant-Man itu kan dia pakai itu ya, komputernya dia, Friday itu ya. Nah, dia pakai modeling tersebut. Jadi dia tinggal santai ya sama anaknya, sama istrinya. Kemudian mesin yang kemudian akan mencari sampel yang paling sesuai. Nah, itu yang disebut variability di situ. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu paling nggak sekilas terkait big data. Oke. Ini perlu saya sampaikan. Ini sebenarnya materi udah saya kasih ke Igov ini awal-awal. Tapi mungkin ke teman-teman baru mengikuti kuliah saya, tuh mungkin saya kasih juga filosofinya seperti apa. Nah, ini yang disebut sebagai DIKW. Ya, ini banyak digunakan di teman-teman yang belajar sistem informasi ya. Jadi, kenapa kok data itu penting? Karena data itu bersifat raw material. Ya. Data itu bersifat raw material. Dia adalah abstraksi dunia. Jadi sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang ada dan itu abstrak ya, baru ketika kita mengumpulkan dan kita misalkan membuat klasifikasi, maka jadi informasi ya. Jadi linkage ya, masing-masing membuat klasifikasi jadi informasi baru. Ketika banyak informasi dikumpulkan ya, ketika Anda mengumpulkan banyak informasi, maka kamu akan mengetahui sebuah pattern. Pattern ini disebut sebagai knowledge atau organized information. Ya. Dan kemudian orang yang membuat kebijakan itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan apa yang dia dapat dari data yang masih mentah tadi. Yaitu disebut sebagai wisdom. Ya. Ketika kita udah tahu, udah dapat knowledge ya, udah dapat prinsipalnya, kita mau apa dengan hal tersebut. Jadi gampangnya gini. Data itu adalah bahan-bahan masakan yang masih mentah. Tepung terigu, telur, apalagi daging, ya. Kemudian merica, ya, apapun itu ya. Berbeda dengan kalian kalau misalkan udah dapat dalam bentuk adonan, misalkan udah dapat dalam bentuk pizza, ya. Pizza nggak bisa diutak-atik karena dia udah campuran tepung terigu, campuran telur,
campuran roti, campuran daging, nggak bisa diutak-atik. Tetapi kalau data, tadi ya bahan masakan mentahnya ya, dia bisa diutak-atik. Dia mau bikin jadi pizza, boleh. Dia mau jadi spaghetti, boleh. Karena dia masih bentuknya mentah. Jadi itulah kenapa sekarang muncul tren di dunia untuk mengeluarkan data dalam bentuk yang raw, dalam bentuk yang mentah. Karena data-data mentah tadi itu bisa digunakan untuk banyak hal yang lain. Mungkin di sini teman-teman bisa nggak harus room 1 ya, bisa nggak ada yang ngasih contoh, apa itu contoh data itu apa, informasi itu apa, knowledge itu apa, wisdom itu apa? Oke, ada nggak yang mungkin bisa ngasih pemaparan? Ya, Mbak Lintang, silakan. Mohon maaf Pak, saya mengulangi dulu. Ini yang Bapak tanyakan tuh perbedaan antara knowledge dan wisdom ya? Enggak, contohnya kalau data tuh kayak apa, informasi kayak apa, nulisnya apa, wisdom itu kayak apa? Contoh realnya misalkan. Oh, kalau data itu misalnya, ini saya menurut interpretasi saya sendiri ya Pak. Mohon maaf, Ya, mungkin kurang cocok. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan dan juga pengalaman saya ngambil metode penelitian kualitatif sih, kalau data itu seperti yang Mbak bilang tadi itu kayak misalnya kita punya reading materials, kita punya banyak reading materials, itu masih berupa data karena kita baru mengumpulkan saja. Ketika reading materials itu sudah kita baca, sudah kita tahu isinya, baru itu menjadi informasi. Nah, informasi itu kita serap saat kita baca. Nah, bagaimana caranya itu bisa menjadi knowledge ketika kita sudah bisa mengkoneksikan hubungan antara reading materials yang satu dengan reading materials yang lain. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Mana yang bisa mengkomplementasi reading materials A, mana yang bisa mengkomplementasi reading materials B, seperti itu. Dan semua ini bisa menjadi wisdom saat kita sudah bisa mengaplikasikan itu. Misalnya, kita mengaplikasikan pengetahuan, knowledge yang kita dapat dari reading materials itu ketika kita menulis sebuah paper, atau ketika kita memberikan sebuah presentasi, atau mungkin memberikan jawaban seperti ini. Nah, itu berarti sudah menjadi wisdom, karena itu adalah karena pengetahuan itu sudah kita aplikasikan. Dan ketika kita sudah mengakumulasi banyak knowledge, akan sangat mudah bagi kita, semakin mudah bagi kita untuk mengaplikasikan pengetahuan kita itu. Akhirnya ya menjadi, kenapa itu dinamakan wisdom seperti itu. Oke, jadi Lita tadi udah ngasih contoh yang sebenarnya cukup tepat ya. Jadi jurnal pun, kalau misalkan dia jumlahnya banyak sekali, itu bisa didata. Masih raw ya. Kemudian dicari informasinya, kita dapat knowledge, baru kita dapat wisdom. Saya ngasih contoh yang gampang aja lah, biar teman-teman paham. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, di Indonesia mungkin nggak umum, tetapi sering nggak lihat kantin sekolah di luar negeri sana, yang ketika anak sekolah itu ngambil itu sudah dalam mampannya sendiri-sendiri. Ini ikan apa, ini sayur apa, ini minuman apa. Ada yang pernah lihat kayak gini nggak? Tahu Mas, tahu Mas. Ya, tahu ya. Jadi ibaratkan setiap nampan ya, isi setiap daging, setiap sayuran ya, itu adalah data. Ya. Informasi ketika kita bisa melihat ya, kita mengkoleksikan sebuah relasi ya. Di sini ada understanding relations ya. Oh, kita tahu bahwa tiap anak di sekolah kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, mereka masing-masing karena membawa, misalnya kan kalau di kasir itu bawa kayak kartu gitu ya, atau bawa apa buat bayarnya gitu ya. Dia bisa kita nyatet ini tiap anak tuh makan apa aja, tiap anak tuh ngambil apa aja. Ya. Ketika dalam beberapa hari di data anak-anak yang makan di kantin sekolah tadi dari data ya. Dan kemudian kita selain relasi setiap jenis kelamin, setiap kelas ya,
si anak tadi itu ada sebuah pattern, ada sebuah tren ya, bahwa anak-anak di sini itu terkesan untuk mengambil makanan ya, mengambil makanan dengan pola yang tertentu. Polanya itu bisa misalkan, oh ini ngambil nasi kemudian ngambil daging, sehingga kita dapat sebuah pattern bahwa tiap menu yang dibatasi ya, mereka itu menghindari makanan sayur-sayuran ya, makanan sayur-sayuran. Alhasil itu kita dapat nulis di situ ya, temuan nulisnya adalah anak kantin di sekolah kita itu nggak suka makan sayur karena mungkin paketnya beda-beda ya, kan tiap ngambil makanan dia bisa ngambil beberapa paket gitu ya, ini paket, kalau ngambil paket ini dapat ayam, dapat ini ya. Tetapi kita dapat sebuah knowledge bahwa oh makanan yang cenderung banyak sayuran itu cenderung nggak diambil oleh anak-anak, sehingga mungkin kesehatan mereka terganggu. Nah, wisdomnya kita bisa buat kebijakan dari sana. Kebijakannya adalah mungkin sayur-sayuran ini paketnya harus lebih dimix lagi dengan paket makanan yang lain, sehingga anak-anak itu bisa untuk lebih makan sayur dan mereka lebih tercukupi gizinya. Nah, itu sebuah contoh. Kira-kira bisa dipahami nggak? Ini tiba-tiba saya ngasih contoh yang absurd banget, tapi itu adalah contoh yang menggambarkan di IKW. Ada yang masih bingung nggak? Oke, karena gak ada yang nanggung, saya lanjut aja ya. Nah, ini posisi data ya. Saya ngambil dari bukunya Staggers. Jadi data itu sangat besar sekali ya jumlahnya. Kalau di dunia ini semua orang mau mendata sesuatu, maka jumlahnya kan sangat besar. Tetapi di sini kita bagi. Ini adalah semua potensi data yang bisa dikumpulkan. Nah, big data, saya kira big data itu adalah data yang sudah dikolek dan dia dalam bentuk yang sudah dikomputerisasi atau didigitalisasi ya. Jadi dia bisa lebih diakses, accessible, bisa lebih ditransfer karena dia dalam bentuk digital. Tetapi himpunannya nggak semua big data itu dalam bentuk yang terbuka ya. Ada juga beberapa data yang itu terbuka. Nah, data yang terbuka itu adalah data yang dapat diakses oleh siapapun tanpa kita harus memiliki akses khusus. Tadi teman kalian, Mas siapa tadi yang ngomong soal Google Trade ya, kenapa dia bisa tahu terkait tren soal perdagangan dari data grafis yang ditemukan? Karena datanya terbuka. Kenapa kok teman-teman tahu soal tren penduduk? Karena data penduduk dibuka, itu disebut data terbuka. Nah, data terbuka ini juga dibagi lagi, nggak harus semuanya berasal dari pemerintah. Bisa juga sektor privat ya, atau lembaga riset, mereka bisa membuka data mereka supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Itu termasuk open data. Nah, kalau yang dimiliki pemerintah dan terbuka, itu disebut sebagai open government data. Still, government data nggak selalu open, meskipun jumlahnya sangat besar. Ya, data-data yang terbuka itu contohnya misalkan data soal transportasi, ya, data soal penduduk, data soal GDP, ya, itu pasti dibuka sama mereka. Nah, data yang nggak dibuka itu contohnya seperti apa? Data diri Anda, ya, warga negara itu nggak boleh dibuka karena mengganggu privacy. Yang kedua, misalkan data-data seperti persenjataan militer kita. Mungkin anak IR ada yang tahu jumlah pesawat kita ada berapa, jumlah tank kita ada berapa? Saya yakin kalau ada yang jawab, mungkin kita adalah negara yang sangat tidak secure ya. Kita mempublish pesawat sama tank kita, kayak nggak mungkin. Nggak semua negara juga itu mempublish lokasi pembangkit listrik dan air mereka. Ya, nggak tahu juga kenapa kok di Indonesia PLN dan PDAM itu juga lokasinya dibuka ya. Jadi kalau misalkan lagi perang ya, kemudian negara musuh bisa tahu misalkan pembangkit listrik kita di mana, ya mereka tinggal buka, oh iya, pembangkit listriknya di sini, ya dihancurin udah selesai sebenarnya. Saya kira saya termasuk yang setuju kalau listrik sama air ya itu harus jangan dibuka datanya, lokasinya, karena terkait masalah security. Dan yang terakhir adalah personal data. Ada data yang Anda hasilkan secara personal, dan data personal itu saya yakin di antara kalian ada yang kalian buka, ada yang kalian nggak buka. Ya, contohnya kalau ada pengguna media sosial, pasti data Anda, data personal Anda itu terbuka, ya karena orang bisa mengakses. Ya, tetapi ada sebagian besar dari data Anda, data personal Anda, itu yang tidak Anda buka dan Anda keep it for yourself. Contohnya, misalkan data IPK. Ya, hanya orang-orang yang percaya diri yang membuka data IPK-nya. Ya.
Saya kira banyak data kita yang nggak dibuka ke itu sedikit struktur di situ ya. Nah, kenapa kok big data tuh matters buat public policy? Banyak banget alasannya. Yang pertama, ini saya gambarkan logika yang digambarkan oleh Myers-Berger ya. Mudah-mudahan blackboard-nya bisa. Lah ini. Saya menggambar sebuah blackboard terkait penjelasan kenapa kok big data itu penting ya. Let's say ini adalah sebuah data populasi ya. Teman-teman sudah ganti whiteboard kan ya? Ini adalah sebuah all data yang kita butuhkan untuk menganalisis kebijakan ya. Ini kemudian normalnya ketika orang ingin meneliti sesuatu, orang ingin mengetahui sesuatu, maka dia akan melaksanakan penelitian atau melaksanakan pengoleksian data. Ya. Orang tersebut mengoleksi dari karakteristik orang ya, dia ngambil sampel di sini, dari sekian banyak sampel ini ya. Dia mengambil sampel di sini, dia mengambil sampel di sini ya. Ini mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Ini adalah yang dibagi berdasarkan lokasi, ini jenis kelamin, ini karakteristik yang lain ya. Sehingga dari 3 sampel ini, mereka kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Nah, ini normalnya seperti ini. Ya. Nah, konsep big data itu adalah semakin besar data kita, ya, semakin riset tadi, ini cara balikin ke pulpen itu gimana ya? Teksnya saya matiin. Di pulpen kok hilang. Udahlah. Jadi kalau semakin besar data yang kita ambil, maka temuan kita itu kemungkinan besar akan mendekati realitas. Ya. Jadi tadi kan saya cuma ngambil 3 sampel seperti ini. Kemudian saya menarik sebuah kesimpulan. Maka di sini kesimpulan saya itu jelas memiliki keterbatasan. Apalagi kalau kesimpulan saya tadi itu tidak menggambarkan populasi dari keseluruhan yang ada di situ. Ya. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Lain halnya ketika ini adalah sebuah data yang sangat besar, ya. Kemudian somehow kita menemukan sebuah cara untuk mengakses sebagian titik yang saya arsir seperti ini, ya. Arsir seperti ini. Nah, kemudian dari data yang kita arsir seperti ini, kita baru mengambil kesimpulan, ya. Nah, di sini itu menggambarkan bagaimana big data itu bisa lebih mendekati realitas. Ya. Contohnya apa yang bisa kita ambil semua ini ya? Misalkan kita mengambil data, tadi ada beberapa menyebutkan soal media sosial. Ya. Dulu seorang dokter di UI, ya kebetulan dia dokter di hubungan internasional juga, sama seperti beberapa teman-teman. Dia sebelum terjadi konflik Barcelona atau bangsa Catalonia ingin merdeka, ingin independen, si dosen ini sudah memprediksi bahwa sebentar lagi akan ada gejolak di Spanyol. Dan dia cuma tahu bermodalkan Twitter. Dia cuma nyeting bagaimana dia menggunakan software tertentu ya untuk menarik semua data percakapan orang yang membuka Twitternya dan kemudian dicocokkan dengan lokasi dan karakteristik dan diambillah data dari seluruh jagat Twitter ini dan dia ngambil kesimpulan seperti itu. Kira-kira ilustrasi saya bisa dipahamin nggak? Atau ada yang bingung banget? Bisa ya? Oke. Nah, kira-kira itu seperti itu gambaran dari big data. Sekarang saya balikkan ke ini slide saya ya. Udah balik ke slide belum tampilan saya? Sudah. Udah ya? Oke. Yang pertama, dengan meningkatkan jumlah volume data yang kita ambil, maka kita bisa lebih untuk mendekati realitas, ya. Dengan begitu kita lebih bisa untuk menganalisis dan membuat sebuah kesimpulan dengan lebih akurat atau saya nggak bilang 100% akurat, tapi mendekati realitas. Kemudian kita juga bisa untuk big data memungkinkan kita untuk mendapatkan insight yang nggak bisa didapatkan dengan cara-cara yang manual. Ya, tentu dengan menggunakan machine learning, dengan software-software yang ada fitur untuk menangkap data dalam jumlah yang besar, kita bisa mendapat insight dari situ. Jadi teman-teman kalau tertarik besok-besok itu bisa ngambil
belajar soal program-program seperti R, ya, seperti Python, ya, itu bisa teman-teman ambil. Saya kira kalau di FISIP, so far saya juga pribadi belum bisa menguasai secara teknis seperti itu, tetapi teman-teman bisa belajar dari dosen-dosen di IIP. Nah, di IIP itu banyak dosen-dosen yang background-nya data scientist, ya. Jadi sering-sering untuk berinteraksi dengan mereka. Kemudian aplikasi metodologi-metodologi baru ya, yang tentu kita akan menambah pemahaman kita soal fenomena-fenomena yang ada, ya. Tentu juga semakin besar datanya, maka semakin bisa kita untuk mencoba algoritma ya terkait bagaimana kita menyelesaikan sebuah solusi. Ya. Ini tadi juga manfaat yang lain tentu bisa mereduksi cost ya, dan tentunya yang paling penting dia bisa melakukan komputerisasi, melakukan otomasi dengan hasil yang sangat cepat ya. Yang tentu kalau dilakukan secara manual itu akan butuh waktu yang sangat panjang. Itu kira-kira gambaran big data dan juga kenapa itu penting buat kebijakan. Sekarang saya mau beralih ke room 2 untuk mendengar paparannya seputar to what extent can big data improve policy process. Nah, seperti caranya dengan cara seperti apa ya? Silakan room 2. Ceknya tolong diisi ya. Jadi catatannya nanti akan saya bagi. Ya Pak, selamat sore. Jadi di sini saya akan mewakili teman-teman untuk kemudian menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan. Tapi kalau misalnya teman-teman lain mungkin ingin menambahkan, boleh dipersilakan. Ya, jadi dengan cara apa kemudian big data ini dapat mengembangkan ya proses kebijakan yang lebih baik. Kami di sini memiliki beberapa poin-poin yang sudah kami diskusikan. Pertama, big data di sini dapat memberikan semacam mekanisme yang tepat bagi pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya seperti apa. Misalnya kita melihat bahwa saat ini ada COVID-19. Nah, kemudian pemerintah dari penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah dapat memanfaatkan data kematian yang ada untuk kemudian melihat kira-kira sektor mana yang kemudian paling terdampak, bukan sektor, tapi pihak mana yang kemudian paling terdampak COVID-19. Kematian tersebut terjadi di daerah mana yang paling banyak, populasi mana yang paling banyak terdapat kematian. Nah, dari situ kemudian pemerintah dapat menetapkan prioritas kebijakan yang paling tepat dan relevan untuk kemudian menolong mereka yang paling rentan gitu terkena COVID-19 seperti itu, Pak. Nah, yang kemudian yang kedua, big data di sini juga dapat menyediakan kerangka yang tepat bagi pemerintah untuk memetakan kasus. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali karena kompleksitas permasalahannya ada, kemudian data kemiskinan yang tidak tersistematisasi secara teratur, membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai yang salah sasaran, Pak. Misalnya kita melihat bahwa di Jakarta sendiri ada anggota DPR yang menerima program PKH gitu, ada anggota DPR yang menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Karena tidak ada sistematisasi data. Sistematisasi big data itu tidak dipublish atau tidak diperbarui gitu Pak, tidak diperbarui secara terus-menerus, sehingga akhirnya ketika bencana terjadi, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat juga menjadi salah sasaran. Nah, hal inilah yang kemudian menurut kami penting bagi pemerintah untuk penting big data di sini bermanfaat untuk menyediakan kerangka yang optimal bagi pemerintah dalam memetakan kasus-kasus sektor mana yang paling rentan, kemudian apakah benar bahwa penduduk yang dengan klasifikasi demikian itu sudah paling rentan, atau kok itu justru yang saat ini sudah berkembang ekonominya sehingga tidak dibutuhkan lagi bantuan atau stimulus dari pemerintah seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa melalui saat ini pemerintah sedang mengembangkan online single submission. Nah, ini menurut kami juga perannya sangat penting gitu loh untuk kemudian melihat kira-kira jenis usaha mana yang paling berkembang di Indonesia, kemudian stimulus apa yang dapat diberikan kepada pemilik-pemilik usaha ini sehingga kemudian mereka dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi, dengan lebih maksimal lagi gitu, sehingga akhirnya bisa mengakumulasi pertumbuhan ekonomi nasional seperti itu Pak. Jadi di sini big data perannya sangat penting, pertama untuk mengidentifikasi masalah, memetakan kasus, dan juga dapat menyediakan semacam kerangka yang baik bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas kebijakan yang paling relevan diterapkan dalam situasi-situasi krisis. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, identifikasi, memetakan kasus, kemudian menentukan prioritas. Ya, kayak jawaban yang bagus dari room 2. Ini saya ngambil dari Majisoski ya. Cara big data untuk membantu kebijakan tuh bisa paling enggak datanya ada bisa menampilkan 3 ya. Yang pertama historical. Historical itu kita menggunakan sebuah analisis dari data-data di masa lampau ya. Masa lampau kemudian kita melihat trennya seperti apa. Nah, ini juga saya kira data-data di masa lampau ini banyak juga digunakan untuk penanganan pandemi seperti sekarang ya.
Jadi banyak dari jejak-jejak data yang masih ada, misalkan soal Spanish flu itu digunakan ya. Jadi mereka bisa untuk belajar sesuatu dengan apa yang terjadi di masa lampau ya. Kemudian historical itu juga tentunya bisa kita gunakan untuk memahami terkait kondisi-kondisi dari masa lalu ya. Misalkan kita melihat dari jumlah pergerakan kurva ya, pergerakan kurva ekonomi ya. Nah, ketika kita belajar historical, kemudian di satu sisi mungkin kepala negara kita bilang bahwa GDP kita targetkan itu waktu pertama kali terpilih ya, nggak sekarang. Kalau sekarang mungkin harus realistis dengan daya pandemi ini ya. Pertama kali terpilih, beliau saya masih ingat ngomong kita punya target untuk meningkatkan perekonomian hingga 7%. Dia bilang 7%. Nah, kalau kita belajar dari historical data soal GDP Indonesia, itu kita nggak terlalu jalan, kita kayak semacam jalan ya naik sih, cuman naik itu 5, sekian ya. Jadi naiknya 0, Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba pengen dapat 7% itu kayak itu kayak di-reject secara statistik, itu nggak mungkin kayaknya. Karena nggak realistis dengan data historical ya. Kemudian big data methods juga bisa digunakan terutama soal COVID ya. Teman-teman mungkin tahu soal World Meter Info ya, data-data yang dibuka dari semua negara terkait COVID-19 ya. Spector Index ya, teman-teman bisa cek-cek inisiatif seperti itu, kita bisa tahu secara real time. Jadi bedanya kalau historical di masa lampau, real time itu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa misalkan korbannya ada berapa, kemudian meninggal berapa, ODP-nya berapa, sebarannya gimana. Nah, itu saya kira yang dibuka di Pemprov Jatim ya, terkait sebaran korban atau kasus positif COVID-19. Nah, itu data yang digunakan secara real time ya. Jadi saat ini juga kita bisa tahu apa yang sedang terjadi ya. Kemudian prediktif ini yang saya kira kita menggunakan penggabungan antara data historical dan juga penggabungan secara real time untuk mengkalkulasi ya, membuat sebuah model untuk memprediksi kira-kira di masa depan trennya akan seperti apa. Ini sudah dilakukan di banyak studi ya. Saya kasih contoh misalkan studi demografi. Nah, studi demografi itu bisa memprediksi kira-kira pertumbuhan penduduk di tahun 2100 itu ada berapa orang. Dia bisa memprediksi. Karena dia menggunakan data historical dan juga data real time. Nah, itu bedanya ya. Jadi cukup harusnya mudah dipahami. Historical masa lampau, real time sekarang, prediktif masa yang akan datang. Jadi datanya mana yang menggambarkan situasi terkini? Ya tentunya real time ya. Prediktif ini digunakan hanya untuk menambahkan insight tentang apa yang harus kita lakukan di masa depan. Oke, untuk public policy, big data tuh bisa punya banyak role. Misalkan role terkait supervision, ya. Supervision tuh seperti apa, ya? Supervision misalkan kayak, nah inilah 112, ya 112 di Surabaya atau 911 itu adalah contoh supervision. Jadi dari banyak CCTV yang dipasang di mall pelayanan publik di Seolah itu ya, ketika terjadi sesuatu ya, maka data yang sangat besar tadi itu akan menunjukkan sebuah notifikasi yang mana orang yang punya wewenang di situ bisa mengambil keputusan ya. Jadi dia melakukan supervisi. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik kebakaran, maka sensor-sensor yang ada di kota itu bisa untuk mendeteksi terkait hal tersebut. Yang kedua adalah untuk meregulasi ya. Meregulasi itu bukan hanya membuat produk hukum ya, tapi juga bagian-bagian pelayanan, misalkan untuk mengeluarkan perizinan, kemudian untuk membuat larangan ya, itu adalah regulasi. Regulasi yang didapatkan dari apa? Ya tentu didapatkan dari adanya data-data yang sangat besar tadi, kemudian memberikan input kepada membuat input kepada pembuat kebijakan di level daerah. Nah tadi terkait PSBB, ini juga salah satu pemanfaatan big data juga. Kenapa? Karena PSBB, saya baca dari berita, itu diputuskan oleh Menteri Kesehatan, yang juga tentunya disupervisi oleh Presiden, ketika
pembuat kebijakan tuh bisa memetakan ya persebaran penyakit di sebuah daerah. Ketika daerahnya sudah cukup merah ya, sudah terlihat di dalam layar mereka, maka mereka bisa langsung membuat aturan baru. Salah satunya pembatasan sosial skala besar. Yang terakhir adalah public service delivery ya. Jadi public service delivery kedepannya juga bisa untuk kemudian meningkatkan kualitas layanan. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi di dalam teori administrasi publik, mungkin teman-teman agak sedikit nggak familiar karena nggak ngambil kelasnya, ada sebuah paradigma yang namanya New Public Service. Nah, New Public Service ini konsepnya seperti ini. Kalau dulu orang itu ketika ingin mendapatkan layanan, dia harus datang ke kantor, ya, atau dia harus yang ngurus perizinannya, tetapi di masa depan, pemerintah itu bisa memetakan siapa-siapa saja yang belum mendapatkan layanan dan layanan yang datang ke mereka. Jadi bukan servis yang dicari orang, tetapi servis yang nyari orang. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalkan, dengan jumlah data yang sangat besar, misalkan tadi ada teman kalian yang ngasih contoh soal IKTP. Ya. Jadi kan pemerintah sudah punya data KTP, dan juga ada data IKTP. Nah, di sini kan ketika dikombin itu bisa kita temukan mana yang missing. Ya. Oh, ini sudah ada KTP-nya tapi nggak ada IKTP, berarti kan missing. Berarti servis bisa nyari itu orang untuk kemudian bikin IKTP. Begitupun juga sebaliknya dengan data-data masyarakat miskin, ya. Tadi teman kalian juga ngasih contoh soal pemberian bantuan sosial sembako, ya. Itu juga kalau dengan data yang sangat besar, mereka bisa untuk membuat servis yang nyari orang, bukan orang yang nyari servis, ya. Mudah-mudahan itu sedikit menjelaskan, ya. Kita lanjut. Nah, kira-kira ini menurut Alex Ingrams, ya, yang dibutuhkan dalam pemanfaatan big data itu apa aja sih, ya? Ada beberapa public values yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama terkait data management. Jadi data management ini penting karena data yang sangat besar itu butuh orang yang mengatur di belakang itu, mengatur terkait klasifikasinya, mengatur terkait frekuensinya, mengatur terkait modelnya, formatnya, ya itu adalah bagian dari data management. Jadi dia semacam membuat interoperabilitas dari sirkulasi data-data yang ada di dalam dunia siber. Interoperabilitas itu gimana jelasinnya ya? Jadi misalkan seperti ini, misalkan kita punya banyak sekali kantor ya. Interoperabilitas itu adalah ketika 4 kantor ini adalah entitas yang berbeda dan mereka terletak di lokasi yang berbeda ya. Interoperabilitas itu memungkinkan ketika ada perubahan di satu data, maka data yang terdapat di 3 lokasi lainnya ini juga berubah. Itu yang disebut sebagai interoperabilitas. Jadi ketika data sudah masuk ke sistem, maka semuanya akan berubah. Nah, Estonia itu mungkin teman-teman yang kenal pribadi dengan Mas Radit ya. Mas Radit sekarang lagi PhD di Estonia. Estonia itu digital government-nya punya satu prinsipal, yaitu prinsipal one entry. Ya. Jadi ketika kita sudah pernah untuk mengentry data, harusnya pemerintah ketika melayani orang tersebut itu nggak minta data lagi. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan mau ngurus BPJS diminta KTP, mau ngurus ini diminta KTP juga. Padahal data KTP kita udah kita serahkan ke pemerintah. Nah, ini bukti bahwa kita harus banyak belajar soal interoperabilitas. Jadi besok-besok kalau misalkan kalian sudah merasa menyetor data kalian ke pemerintah, ya KK, KTP, ya seharusnya mereka sudah menyimpannya di database yang terinteroperable dengan banyak sistem. Jadi ketika pelayanan tersebut diberikan, itu sudah nge-link dengan yang lain, ya. Jadi ketika datanya di-update, maka semuanya juga berubah. Itu yang disebut sebagai interoperabilitas. Kemudian goal yang kedua adalah personalization. Personalization ini adalah sebuah fitur dari big data yang memungkinkan adanya layanan yang terpersonalize atau layanan yang terpersonalisasi. Contoh gampangnya personalisasi itu seperti apa? Tadi seperti kalian buka YouTube, ya. Ketika buka YouTube, semuanya langsung video-videonya adalah video yang kalian paling nggak pernah buka atau kalian sukai, ya. Nah, sama seperti pelayanan publik. Ketika kita masuk ke kantor pelayanan publik, ya, misalkan soal kan layanan banyak ya. Ketika kita masuk website ke portalnya, maka portal tersebut harusnya dengan algoritmanya itu bisa memprediksi kira-kira kita biasanya akan mengurus pelayanan apa, yang itu didasarkan pada karakteristik individualnya.
Nah, karakteristik individual itu bisa didapatkan dari jejak digital yang pernah dibuat oleh orang tersebut. Jadi bisa tahu track record seseorang dari adanya fitur personalisasi tadi. Kemudian problem solving. Problem solving adalah ketika kita membuat sebuah solusi dari adanya permasalahan. Nanti saya akan ngasih sebuah case study di Korea soal bagaimana Big Data bisa menemukan problem solving terkait transportasi umum. Kemudian produktivitas. Ya, tentu public value meningkatkan produktivitas karena cost saving ya, hemat banyak duit di situ. Dan tentunya karena big data itu sifatnya digital, maka dia bisa terukur ya, bisa kita pantau dan juga kita bisa tahu setiap perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, ini kira-kira prinsipnya ya. Prinsipnya kalau data manajemen bagi teknokrat itu yang penting efektif, efisien ya. Personalisasi yang penting menargetkan teknokratik para birokrat kita, teman-teman, bedanya selain efektif efisien ada consumer focus. Jadi fokusnya tadi ketika sudah menggunakan big data, maka fokusnya adalah layanan itu harus disesuaikan dengan orang yang ingin mengakses layanan tersebut, ya, harus memiliki personalisasi. Semuanya saya kira efektif efisien kecuali produktivitas. Nah, produktivitas dia hanya memikirkan efisiensi, karena efisiensi ini tentu mereka ingin lebih cost saving ya, mereka ingin lebih cepat dan tentunya lebih menghemat banyak anggaran bisa untuk dialihkan ke yang lain. Sedangkan untuk masyarakat, mereka ingin layanannya itu bersifat terbuka, berintegritas dan sesuai dengan produk hukum. Ya, personalisasi ada aspek partisipasi dan lain sebagainya. Ini ada jurnalnya, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Oke, ini ada quote menarik dari Alex Ingram ya. Tipologi control autonomy elements of big data coverage doesn't attempt to answer the question. Jadi big data itu bukan tentang bagaimana kita menjawab pertanyaan ya, pertanyaan terkait demokrasi yang good or bad. Tetapi lebih bisa memberikan kita gambaran tentang bagaimana sebuah democratic governance itu berproses. Nah, ini saya ngasih contoh beberapa hal ya terkait pemanfaatan big data untuk layanan umum. Layanan umum itu dibagi juga oleh Alex Ingram berdasarkan aspek politik sama aspek administrasi. Ya, misalkan kesehatan nih, ya. Lah kesehatan, ya besok-besok, misalkan teman-teman berobat nih, ya. Kalau misalkan teman-teman berobat baik itu di klinik, di rumah sakit atau di PLKUA ya, biasanya dokternya tanya apa? Kalau kalian berobat? Keluhannya apa? Gejalanya apa? Keluhan. Nah, keluhannya apa ya? Nah, kalau besok-besok saya kira ketika sektor kesehatan itu sudah menggunakan big data, maka misalkan kan sering juga tanya dokter ya, kira-kira sering olahraga apa tidak? Kemudian makannya gimana ya? Mungkin si pasien itu nggak jawab secara random ya. Karena di sini terjadi bias yang itu sangat memungkinkan kesalahan dalam penanganan medis. Terutama ketika orang ditanya sering olahraga nggak? Nah, kalau misalkan dia bangun tidur kemudian dia hanya bergerak di dalam kamar, misalkan dia udah ngomong itu sering olahraga. Tetapi by statistik ya, misalkan dari data langkah kaki itu tidak menunjukkan hal yang serupa. Jadi besok sangat mungkin ketika kita berobat, kita ngasih gadget kita ke dokternya. Jadi dokter lebih bisa untuk menganalisis terkait kondisi kita. Misalkan kondisi terkait statistik jejak detak jantung dalam seminggu terakhir, kemudian makanan ya. Makanan itu juga bisa untuk didata. Jadi ketika Anda makan, kemudian Anda kan ada tuh apps-nya tuh, health application misalkan. Anda masukkan makanannya tadi bisa diukur kalorinya berapa, proteinnya berapa ya. Sehingga Anda ketika ditanya sama dokternya gimana makannya, sehat apa enggak, Anda nggak jawab cuman sehat atau enggak atau mungkin, tapi Anda memberikan data yang itu memungkinkan dokter untuk membuat keputusan dengan lebih akurat. Nah, itu contoh di kesehatan. Kalau contoh tadi misalkan di politik ya, di pemilihan umum, lah kebijakan itu juga bisa untuk melihat bagi orang yang berkonsentrasi di politik ya, dia bisa melihat sebuah tren yang tengah beredar di media sosial misalkan. Oh, ternyata karakteristik orang seperti ini tuh condong memilih apa ya. Ini sebetulnya taktik untuk taktik pemilu ini sudah dilakukan di misalkan
di kejadian Brexit maupun terpilihnya Presiden Donald Trump. Yang mana mereka memanfaatkan agak sedikit nyalai etik ya, karena mereka mencuri data Facebook ya, yang kemudian mengontrol postingan di Facebook ya, beranda di Facebook, sehingga orang punya semacam dorongan untuk memilih kandidat tertentu ya. Ini bisa dibaca ya, tapi di sini mengubah proses administrasi maupun proses politiknya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin saya lanjut ke kelompok yang ketiga. Kira-kira apakah kita akan menyerahkan keputusannya semuanya pada mesin ketika kita sudah punya fitur seperti ini? Silakan, Mas. Halo, masuk, Pak? Ya, ya. Saya Bintang mewakili adik kelompok rom saya. Begini, Pak, penggunaan teknologi itu kan jatuhnya plus minus ya. Hanya saja yang perlu dipikirkan di masa depan. Jadi penggunaan teknologi, bagaimana suatu keputusan itu diambil kan bukan hanya berpijak pada cost and benefit, dan teknologi terutama sampai saat ini yang kami lihat ya cuman berkutat pada cost and benefit, dan di sisi lain juga ada permasalahan etik. Apakah penggunaan teknologi pada seluruh keputusan, pada seluruh kebijakan itu sesuai dengan etik? Itu juga satu masalah. Tentu kami melihat bahwasannya teknologi akan semakin berperan. Cuman perannya pada bidang pada sebagai ini membantu menciptakan keputusan yang baik, bukan mengambil pada keputusan itu sendiri. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus dari Bintang. Silakan, ada yang lain mungkin? Ya, mau Lydia mau jawab? Oke, itu dari Bintang ya. Jadi ada beberapa keputusan yang nggak bisa diserahkan kepada mesin. Tadi alasannya sudah dipaparkan sama Bintang. Nah, untuk menjawab ini, saya ingin membawa teman-teman ke Korea untuk belajar soal studi kasus public transport di sana ya. Ini saya ngambil dari papernya nggak kelihatan, papernya Son Ham Hong ya, et al. 2019. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita berlanjut sampai buka puasa, saya mohon izin untuk melanjutkan ya. Jadi teman-teman bisa tetap menyalakan itunya, suaranya bisa terdengar ya. Jadi saya akan melanjutkan ini ya. Mungkin kita selesai agak sedikit setelah maghrib deh. Jadi teman-teman bisa sambil buka puasa, nyemil-nyemil atau apa gitu ya. Oke, saya lanjut. Jadi ini adalah sebuah pattern yang dibuat oleh Hong di sini terkait bagaimana dia meneliti bagaimana public service, terutama soal public transport ya, bus malam itu bisa dilakukan dengan lebih efisien. Nah, di sini dia, karena datanya sangat besar, di gambar sebelah kiri ini adalah data terkait, saya mute dulu ya. Ini dari sampai mana ya? Oh ya, ini adalah data persebaran dan juga data terkait populasi di sebuah kota, Seoul. Ya. Sedangkan data di sebelah kanannya, yang tengah, ini adalah data terkait frekuensi dari masing-masing bus kota malam ya, yang mana itu menggambarkan terkait kapan kira-kira busnya itu mendapatkan banyak penumpang ya. Karena bus malam di sini digambarkan mulai 0, di sini kelihatan nggak ya, kecil, 0 sampai pukul 8 pagi. Di sini dengan data dengan 3 karakteristik yang berbeda, si Hong dan teman-temannya ini meneliti ternyata bus layanan bus malam itu paling rame itu ternyata banyak ditemukan di sekitar pukul 4 sampai pukul 6 pagi ya, 4 dini hari sampai 6 pagi. Nah, kenapa kok dia bisa tahu? Karena pemanfaatan big data lagi-lagi. Karena kalau misalkan di Seoul sana, ketika orang mau naik public transport, dia kan pakai kartu, ya kan? Ketika dia tap masuk dan tap keluar, itu bisa mengukur kira-kira rutenya seperti apa orang tersebut ketika jalan. Kemudian datanya akan secara otomatis terekam. Kira-kira sampai sini teman-teman bisa menangkap nggak maksud saya?
Ini nggak ada teksnya, tapi saya terangin aja ya. Nanti teman-teman bisa baca rincinya di papernya. Nah, yang di sebelah kanan, ini yang warna-warni ini ya, ini adalah jenis bus-bus dengan rute-rute tertentu. Ya, rute-rute tertentu. Misalkan ini adalah rute 13, ini rute 62. Ya, jadi di sini juga bisa dilihat revenue-nya. Jadi mana bus yang paling menguntungkan terkait rute bus malam ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika bagaimana improvisasi layanan transportasi publik dalam hari ini adalah bus, itu semuanya diserahkan kepada mesin, maka mesin bisa menentukan mana jalur bus yang bisa menguntungkan secara ekonomi buat pemerintah. Jadi yang menguntungkan secara ekonomi adalah tadi bus yang punya frekuensi paling tinggi, menghasilkan keuntungan ya, dan mana bus yang kurang mendapatkan penumpang di layanan mereka, di layanan bus malam. Kalau misalkan pemerintah itu benar-benar menyerahkan seluruh keputusannya pada mesin, maka keputusan ekonomi yang diambil kira-kira apa? Yang paling menguntungkan. Nah, dia hanya meningkatkan layanan ya, atau menambah jalur bus yang paling menguntungkan. Nah, karena tadi sudah digambarkan dengan data yang akurat ya, dengan yang berfokus pada warga kota ya, tentu kalau secara ekonomi dia memilih bus yang paling banyak penumpangnya. Ini yang tidak boleh diserahkan begitu saja kepada mesin. Kalau misalkan mesin bisa berpihak, disetting dengan sedemikian rupa, bisa berpihak pada keputusan yang paling menguntungkan secara ekonomi, maka akan ada potensi ketidakadilan yang terjadi. Nah, potensi ketidakadilan yang terjadi ini adalah potensi ketika ada layanan bus yang sepi ya, tetapi diperlukan oleh masyarakat. Ya, di sini saya ibaratkan kalau misalkan yang ramai itu adalah jalur yang menuju ke tengah kota, yang banyak masyarakatnya, banyak bisnis ya, maka itu keputusan yang paling ekonomi. Tetapi dengan adanya big data, kita bisa tahu bahwa jalur yang lain itu tidak seramai jalur yang pertama. Tetapi tetap disediakan. Kenapa? Ya karena tadi ada aspek keadilan yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait pembuatan kebijakan public transport. Kira-kira bisa dipahami nggak sama teman-teman? Jadi big data di sini dalam temuan studi Hong itu menemukan bahwa big data lebih bisa untuk citizen fokus ya, fokusnya pada citizen, berbasis pada bukti ya, kemudian juga mengurangi ketidakpastian terkait expected effects of government policies. Jadi bisa tahu prediksinya berdasarkan terkait pengumpulan data yang dilakukan dan analisis yang dilakukan ya. Juga ada isu-isu kritikal, nanti kita bahas di drawbacks ya, isu kritikal soal infrastruktur manajemen ya, masalah privasi, security, confidentiality dan juga intellectual property. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, ketika kita menyerahkan semuanya pada mesin, maka mesin akan menyediakan pilihan kepada kita bahwa kita seharusnya meningkatkan layanan kepada bus yang ramai saja. Tetapi dalam kondisi sebagai pembuat kebijakan untuk publik ya, pemerintah nggak boleh hanya mikir efisiensi saja. Tapi dia juga mikir soal equity atau kesamaan akses terkait layanan yang diberikan. Alhasil terkait penggunaan big data itu saya sepakat dengan Bintang dan teman-teman bahwa kita walaupun dibantu dengan sangat akurat oleh mesin, kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Kenapa? Ini alasannya. Jadi tadi manusia itu punya sesuatu yang tentunya itu nggak bisa mesin lakukan. Contohnya soal meninjau dari segi empati, meninjau dari segi keadilan sosial, meninjau dari segi kebijaksanaan, meninjau dari segi etika, dan lain sebagainya. Di sebelah kiri, ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebuah kebijakan itu biasanya diambil. Ini riset dari think tank PYC ya. Di sini dikatakan bahwa kebijakan itu diambil 35% dari internal data, 33% experience dan intuisi, dan 2% dari external advice. Sorry, saya pencet. Nah, kita balik lagi ke kasus kenapa kok big data juga nggak akan bisa memberikan kita 100% akurasi terkait kondisi di lapangan.
Kenapa? Yang pertama ini, kita harus tahu bahwa dari informasi yang diberikan kepada kita itu juga mengandung informasi-informasi yang keliru, ya, data-data yang keliru. Misalkan seperti fake news atau unavailability of information, ya. Kemudian yang kedua, big data mungkin tidak bisa menjadi representasi dari populasi. Contohnya kalau misalkan kita meneliti terkait media sosial, maka kita tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam penggunaan media sosial itu adalah orang-orang yang memiliki akses terhadap gadget dan juga internet. Alhasil, mungkin opini-opini yang mungkin ditangkap dari media sosial itu tidak menggambarkan society secara menyeluruh. Karena ada juga society kita yang mungkin tidak memiliki akses terkait internet dan juga gadget, ya. Jadi data terakhir terkait penggunaan internet di Indonesia ini sendiri baru 60%, ya. Kemudian kita lanjut yang ke alasan yang ke berikutnya. Nah, data yang dikoleksi juga bisa bias dan juga problematik. Karena kita nggak tahu metode yang digunakan untuk mengumpulkan seperti apa. Karena setahu saya, sepemahaman saya, semua metode apapun bentuknya itu memiliki bias, ya. Nanti teman-teman ketika bikin skripsi mungkin lebih paham. Maka dari itu seringkali dalam penelitian kita memberikan sebuah statement terkait research limitation atau limitasi penelitian. Karena apa? Ketika kita mengumpulkan data itu mungkin ada bias yang kita lakukan di sana, ya. Contohnya apa? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Mungkin teman-teman bisa mendengar, ya, pernah mendengar soal perbedaan data terkait korban COVID, ya, korban COVID-19 di pemerintah pusat sama pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, ini karena ada bias di kedua penyedia data. Bagi orang-orang yang bagi pemerintah pusat, data terkait kematian COVID ini disebabkan ketika pasien meninggal di rumah sakit atau meninggal dalam penanganan. Tapi sebaliknya, kenapa di Jakarta protokol terkait kematian COVID itu lebih besar daripada jumlah kematian yang dilaporkan oleh pemerintah pusat? Itu karena bagi pemerintah DKI Jakarta, orang yang meninggal karena COVID itu bukan hanya meninggal di rumah sakit, tapi juga bisa karena misalkan orang-orang pasien dalam pantauan itu tiba-tiba meninggal, ya. Jadi orang-orang yang tiba-tiba meninggal dan masuk dalam kategori PDP dan ODP itu juga dikategorikan Pemprov DKI dalam statistiknya sebagai kategori meninggal karena COVID-19. Jadi di sini ada masalah bias dan juga masalah terkait point of view dari pengumpulan data yang terjadi. Sehingga mungkin dari data yang kita temukan, itu kita juga harus melihat dari secara kritis terkait apa yang terjadi di sana. Kemudian, machines don't eliminate human judgment. They change where it's needed. Ya. Jadi bisa saja dengan pengumpulan data dari mesin, itu settingannya bermasalah. Ya. Jadi perbedaan setting dari software statistik, software coding, itu tentu tergantung dari orang yang menggunakan. Jadi dia harus benar-benar aware ketika menggunakan menu-menu tertentu. Oke, kita lanjut, ya. Nah, saya analogikan kenapa kok mesin dan juga data itu bisa dilakukan secara berdampingan, ya. Jadi misalkan saya ibaratkan di sini analoginya adalah ketika kita ibaratkan kalau kita ingin mengendarai sebuah mobil yang otomatis, ya. Mungkin saya kira di luar negeri sudah mulai diproduksi seperti Tesla, ya, menyediakan sebuah mobil yang otomatis bisa mengendarai tanpa kita harus nyetirnya. Jadi ibarat mobil ini adalah organisasi dan drivernya ini adalah eksekutif atau manajernya. Nah, kenapa kok ini tidak sepenuhnya diserahkan oleh mesin? Karena sebenarnya kita tahu people know where they want to go, ya. Orang tahu kemana mereka harus pergi. Sementara mobil itu bisa kita arahkan, tergantung kita yang menentukan rute yang mana. Mobil otomatis mungkin bisa memberikan kita semacam rute-rute yang paling singkat. Tetapi terkadang kita memerlukan sebuah intuisi terkait bagaimana mobil tersebut kita arahkan. Jadi tetap menurut saya big data itu seperti mobil otomatis seperti ini, ya. Terkait bagaimana mobil tersebut bisa menyarankan kita soal rute yang paling dekat, ya, soal bagaimana kita bisa mengirit bensin, ya. Tetapi tetap orang yang mengambil keputusan itu adalah supirnya, ya. Tetap kita yang memegang kendali terlepas
mesin ini bisa memberikan kita opsi-opsi pilihan-pilihan yang mungkin bisa kita ambil. Ini saya kira sudah waktu berbuka di Surabaya. Teman-teman silakan berbuka terlebih dahulu. Ya, mungkin saya potong break sekitar 5 menit ya untuk takjilan. Nanti kita lanjut lagi. Tapi buat teman-teman yang mau sholat, mau ngapain, silakan saja. Recordingnya akan tetap saya putar. Jadi teman-teman nanti ketika sudah di-upload di YouTube nggak akan ketinggalan. Jadi kita break dulu 5 menit lah ya. 5 menit kita break dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Oke, kita mulai lagi ya. Nggak masalah kalau teman-teman berbuka dulu ya, atau sholat terlebih dahulu. Nanti rekamannya akan saya share di YouTube seperti minggu lalu ya. Jadi kita langsung lanjut ya. Saya sendiri juga sudah sedikit makan takjil dan sholat ya. Teman-teman juga mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi dengan perspektif seperti tadi, maka kita bisa untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa walaupun big data itu nanti akan memberikan kita alternatif pilihan yang berbasis pada data, berbasis pada analisis ya, yang komprehensif, berbasis pada data yang bersifat historical, real time atau prediktif, tapi tetap manusia itu diperlukan ketika manusia ingin membuat judgement yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Judgement tersebut misalkan tadi soal social justice ya, soal ethics, soal equality ya, keadilan itu tetap harus dilakukan oleh manusia. Nah, hal ini tentunya juga bisa diterapkan di banyak aspek. Misalkan seperti perekrutan pegawai publik. Ketika perekrutan ini dilakukan, kalau misalkan mesin itu bisa memberikan rekomendasi orang-orang yang terbaik, maka orang-orang terbaik tadi ini hanya terpusat pada orang-orang yang berasal dari kota besar misalkan, atau misalkan di Jawa. Tetapi kalau misalkan kita mempunyai intuisi manusia kita, maka kita juga bisa untuk memberikan kesempatan buat mereka-mereka yang mungkin tidak mendapatkan yang terbaik, tetapi mereka berasal dari provinsi-provinsi yang masih dalam kategori 3T ya. Jadi saya kira aspek manusia itu tetap diperlukan, walaupun pembuatan keputusan tadi sangat terbantukan oleh pemanfaatan big data. Oke, mungkin kita bahas pertanyaan keempat. Saya mau tanya aja ini ya, mungkin semuanya pada berbuka ya, atau pada sholat. Tetapi kalau misalkan ada yang tidak, bisa membantu menjawabkan temuan teman-temannya yang di room 4. Kira-kira kelemahannya apa? Ketika kita menggunakan big data? Dan kenapa kita harus menyadari terkait hal tersebut? Iya, Pak. Saya mewakili teman-teman dari room 4. Tadi sudah mendiskusikan ada 3 poin yang kita garis bawahi mengenai drawbacks dari implementasi big data dalam proses, khususnya dalam proses pengambilan kebijakan sendiri. Nah, sebenarnya sudah banyak dibahas sih, termasuk tadi kayak misalnya bagaimana kita tidak bisa rely on machine saja dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin ada yang bisa kita tambahkan sedikit. Nah, yang pertama, kesimpulan dari hasil diskusi kita yang pertama adalah big data itu nggak bisa secara penuh mengcover aspek-aspek yang sifatnya berkaitan dengan diversity dan cultural approach dalam proses perumusan kebijakan. Terus kemudian kedua, ada potensi security threat di dalam proses pemanfaatan big data, dan yang ketiga, butuh prerequisite yang lumayan kompleks, baik itu dari sumber daya dan kapabilitas kapabilitas dari suatu negara untuk mampu memanfaatkan big data. Nah, dari yang pertama tadi masalah diversity and cultural approach sendiri itu sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Pak Agi juga sama teman-teman tadi, masalah bagaimana kita tidak bisa rely on machines, bagaimana mesin itu hanya punya kuantifikasi yang data-data yang sifatnya kuantitatif, dia nggak punya pendekatan yang humanis, bagaimana itu kebijakan, aspek-aspek dalam kebijakan yang bersifat kayak keadilan dan lain sebagainya itu tidak bisa dihasilkan oleh pertimbangan dari mesin saja. Nah, kita juga pengen menambahkan bahwa misalnya kayak gini, kita di chat sudah memberikan temuan masalah filter bubble. Nah, jadi kita membahas mengenai filter bubble itu juga bagaimana pada
pada faktanya orang yang sering menggunakan tadi kan sudah Pak Agi jelaskan juga kalau misalnya algoritma itu sering mendeteksi apa yang paling sering kita bahas atau apa yang menjadi hot issue di internet. Takutnya kalau misalnya 100% pengambilan atau mayoritas pengambilan kebijakan didasarkan atas pertimbangan dari big data, kebijakan yang dihasilkan bisa jadi sangat populis. Nah, kebijakan yang jadi populis ini yang kami khawatirkan tidak benar-benar menggambarkan apa yang menjadi urgensitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan, tapi hanya sekedar based on apa yang hangat diperbincangkan saja, seperti itu. Kemudian tadi masalah security threat juga sudah dibahas sama teman-teman yang lain, bagaimana Cambridge Analytica, bagaimana juga yang lagi aktual sekarang itu masalah Tokopedia yang usernya dijual dan dibocorkan. Nah, kami juga ingin menambahkan bahwa bagaimana big data ini juga, khususnya kontekstualisasinya di Indonesia, punya drawbacks tersendiri, misalnya kayak bagaimana kapasitas dari negara itu mengelola big data itu sendiri. Kalau di Indonesia sendiri, belum ada instrumen kebijakan yang memang tadi teman saya menyebutkan pelindungan data pengguna atau PDP. Nah, alih-alih mampu menetapkan instrumen untuk men-secure implementasi dari big data itu sendiri, Indonesia malah lebih fokus menerapkan undang-undang sandi negara kalau nggak salah tadi. Nah, itu yang menyebabkan bahwa implementasi big data itu juga harus ditinjau dari kesiapan negaranya, siap atau tidaknya untuk memanfaatkan big data itu sendiri. Dan yang kemudian tadi yang terakhir ada masalah sumber daya atau prerequisite yang berkaitan dengan sumber daya atau resources. Resources di sini kami artikan nggak cuma material, tapi juga yang sifatnya non-material. Jadi dari segi dana sendiri ada temuan juga dari teman yang mengatakan bahwa dana untuk bagaimana misalnya negara harus bisa membuat joint venture atau bisa membuat perjanjian dengan pihak-pihak swasta yang mengelola data itu kan pasti ada dana, dan dana yang dikucurkan di awal itu sangat besar. Nah, untuk kapasitas negara-negara berkembang sendiri dari teman-teman tadi itu masih banyak negara berkembang yang sebenarnya masih belum benar-benar bisa mampu untuk mengeluarkan dana di awal. Dan juga contoh kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya ada kalau nggak salah dengan IM3, tapi itu belum jelas, dan data dari 30% data pengguna yang dari IM3 itu akan dimanfaatkan untuk apa, lalu apakah nanti akan semua terakhir di negara-negara luar di mana itu bakal terintegrasi dengan misalnya contoh dengan imigrasi, dengan data kependudukan, dengan bahkan dengan catatan layanan kesehatan, track record medis. Nah, itu kita belum tahu. Jadi itu juga berkaitan dengan sumber dayanya. Nah, terus selain sumber daya material, sumber daya manusia di Indonesia sendiri itu juga masih kurang. Nah, temuan kami juga udah saya taruh di chat, Pak, itu masalah bagaimana SDM Indonesia tuh belum siap untuk menghadapi era digital, termasuk era big data, karena berdasarkan beberapa survei internasional sendiri, pengelolaan penguasaan teknologi di Indonesia itu masih cukup lemah, baik dari pemanfaatannya serta bagaimana pemerintah dapat menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu. Mungkin itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mas Ari ya. Tadi ada 3, karena aspek diversity kultural, yang kedua masalah security, nanti kita bahas juga. Dan yang ketiga tadi soal kapabilitas ya. Nah, ini di gambar saya ngasih contoh aja terkait bagaimana muncul sebuah praktik-praktik baru terkait digital dictatorship yang dimungkinkan karena adanya teknologi yang memanfaatkan big data. Jadi gambar ini saya ngambil di negara Tiongkok ya, terkait bagaimana negara mereka itu menerapkan facial recognition yang saya kira cukup radikal ya. Jadi facial recognition-nya itu bahkan digunakan sampai untuk membuka pintu, digunakan untuk shopping ya. Jadi basically ketika Anda mau pergi kemana-mana itu bisa dipantau oleh pemerintah. Nah, kondisi ini yang sebenarnya mungkin sama dirasakan oleh George Orwell ya ketika menulis novel 1984 ya. Jadi sebuah kondisi utopia yang mana negara itu benar-benar dengan memanfaatkan teknologi itu sampai mengekang kebebasan warga negaranya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama soal security issues ya. Kejadian Tokopedia itu menjadi sebuah bukti bahwa kita ini sangat rentan sekali terkait kebocoran data. Tadi Ari juga menyinggung soal kita nggak punya soal bagaimana perlindungan data pribadi itu diberikan kepada masyarakat.
Saya ngasih contoh paling sederhana. Misalkan siapa di sini yang teman-teman sering mendapatkan SMS marketing yang nggak jelas asalnya dari mana? Atau mungkin email yang nggak jelas asalnya dari mana? Atau mungkin tiba-tiba orang yang mengontak kita via WA itu berasal dari mana? Nah, ini jelas adalah isu security. Ini nggak bisa dianggap enteng, karena isu security itu menyangkut terkait informasi pribadi kita. Saya pribadi di semester ini itu sebenarnya menerapkan kebijakan buat mahasiswa saya untuk tidak mengontak saya via WhatsApp. Alasannya, saya ingin mengajarkan kepada mereka bahwa WhatsApp itu adalah ranah komunikasi yang sangat personal, kecuali Anda sangat kenal sekali dengan orang tersebut, dan orang itu sama-sama concern terkait memberikan nomor WhatsApp ke kalian. Ya. Ini seringkali tidak diterapkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Ya. Jadi tiba-tiba langsung WhatsApp, padahal kita nggak merasa untuk memberikan nomor. Ini yang menurut saya kita harus punya yang namanya digital ethics di sini. Maka dari itu, saya seringkali menyarankan dan mengajarkan ke teman-teman, ya, terutama mahasiswa saya di Prodi, ketika mengontak saya itu via email, via surat resmi. Jadi mereka bisa untuk korespondensi di situ. Dan mereka bisa memetakan mana platform digital yang sifatnya personal, mana yang sifatnya profesional. Ya. Karena kalau personal, itu kan tentunya mereka bisa lihat foto saya, bisa lihat status saya, ya. Dan itu untuk sebagian orang rasanya nggak nyaman. Nah, berbicara soal regulasi, ya, terkait perlindungan data pribadi, kita harus banyak mencontoh dari Uni Eropa, karena mereka yang merupakan pelopor dunia terkait regulasi data pribadi. Nah, regulasi data pribadi ini di Uni Eropa dinamakan GDPR atau General Data Protection Regulation, ya, GDPR, ya. Jadi GDPR ini mengatur, ya, bahwa semua platform digital, bahwa semua perusahaan, bahwa semua institusi pemerintah yang itu mencoba untuk menarik data dan juga memanfaatkan data dari warga negara yang bergabung dalam negara Uni Eropa, itu harus dilakukan secara konsensual. Jadi mereka nggak bisa untuk tiba-tiba, misalnya saya membuka pendaftaran terkait media sosial, Anda sign up ke saya. Kemudian data Anda yang Anda berikan kepada saya sebagai pengelola media sosial, itu saya berikan ke orang lain, yang mana orang lain ini memiliki usaha seputar e-commerce. Kan data di media sosial itu bisa disinkronkan dengan e-commerce, jadi mereka bisa tahu preferensi kita berdasarkan postingan-postingan kita di media sosial. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ketika orang itu atau sebuah institusi, sebuah organisasi itu meminta data dari warga negara, itu harus jelas tujuannya, harus jelas batasannya. Ketika data tersebut digunakan untuk layanan tertentu, ya, maka ketika datanya diperlukan lagi, maka harus minta lagi. Nggak boleh memanfaatkan data yang sudah disimpan untuk kemudian langsung digunakan. Nah, ini yang saya kira sebuah inovasi regulasi yang sangat bagus, yang kita harus segera memberikan sebuah penekanan pada DPR sekarang, ya. Jadi kita sekarang sudah punya RUU terkait perlindungan data pribadi. Nah, dengan kasus seperti Tokopedia ini, saya kira banyak sekali warga negara kita yang mungkin identitasnya bocor di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin juga nomor kartu kreditnya juga bisa bocor, ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat berbahaya, dan kita tidak mendapatkan undang-undang di situ, tidak dapat mendapatkan perlindungan undang-undang. Yang kedua, terkait bagaimana kita belajar dari GDPR ini adalah, jadi regulasi terkait jagat digital itu tidak bisa dilakukan hanya dalam intra sebuah negara, ya. Jadi misalkan regulasi GDPR itu hanya berlaku di Uni Eropa, nggak bisa gitu juga. Jadi regulasi GDPR di Uni Eropa itu juga harus diterapkan oleh negara lain, yang mana mereka berusaha untuk menarik data dari warga Uni Eropa. Misalkan seperti Facebook. Facebook itu kan base-nya di Silicon Valley, di Amerika Serikat. Nah, ketika Facebook itu kemudian ingin menarik data dari warga yang berada di negara Uni Eropa, maka dia juga harus menuruti regulasi-regulasi yang ada di GDPR. Walaupun GDPR itu dibuat di Eropa, ya. Jadi jagat digital itu harus berlaku secara universal. Karena bisa saja kan, misalkan kita berada di Indonesia, tetapi kita diretas, ya, oleh orang-orang yang berada di negara lain.
Jadi nggak bisa sebuah regulasi terkait jaga digital itu hanya berlaku di satu negara saja. Itu harus berlaku secara universal di dunia siber. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya soal security sama privacy issues. Kemudian isu soal surveillance. Nah, surveillance ini menjadi penting karena sekarang lagi tren negara-negara yang saya kira tidak memberikan kebebasan warganya untuk kemudian beraktivitas di ruang publik. Karena kita di mana-mana semacam dipasang CCTV, kita di mana-mana semacam didata ya. Jadi bahkan kalau misalkan kita menggunakan sebuah platform tertentu ya, sebuah pintu digital tertentu, kita masuk ruangan pun orang jadi tahu. Jadi bayangkan kalau diri Anda itu diketahui oleh orang lain, Anda kemana aja, sama siapa, jam berapa, beli apa, kan nggak nyaman. Jadi tentu ketika teknologi ini menjadi semakin canggih, harus ada pembatasan-pembatasan yang diberikan kepada masyarakat sipil, terutama ketika mereka beraktivitas. Ya, apalagi sekarang saya kira banyak kebijakan pemerintah yang agak sedikit offside ya terkait surveillance ini. Bahkan ketika ada orang melakukan sesuatu, dia viral, itu identitasnya disebarkan ya. Saya kira itu adalah sesuatu yang melanggar etika digital ya. Nah, ini ada satu buku yang saya rekomendasikan dibaca, bukunya Susana Zuboff ya, yang dia membuat sebuah teori kapitalisme baru yang disebut sebagai surveillance capitalism. Nah, surveillance capitalism itu adalah sebuah fenomena yang mana sebenarnya yang paling berkuasa atas diri kita itu tidak lagi pemerintah, tetapi para kapitalis ya, yang mereka memiliki banyak layanan, terutama layanan digital di sektor privat yang lebih mengetahui tentang diri kita. Ya, jadi segala aktivitas kita di sosial media itu kayak tersinkronisasi ya. Bahkan ketika kita mau ngomong sesuatu dengan orang lain di WhatsApp ya, kita ngomong soal produk di WhatsApp, kita masukin keyword-nya ya, karena kan kita di WhatsApp itu kan terhubung dengan dunia siber. Dan ketika WhatsApp ini tersinkronisasi dengan yang lain di HP kita, maka tiba-tiba kita akan mendapatkan iklan terkait produk yang kita kampanyekan di WhatsApp tadi. Jadi kita semacam nggak punya ruang lagi untuk kemudian menyembunyikan privasi kita. Yang keempat, soal demokratik atau anti-democratic issues. Jadi dengan platform digital, itu pemerintah bisa sangat demokratis atau dia bisa sangat anti-demokratis. Contohnya seperti apa? Tadi teman-teman juga menyebutkan contoh soal, saya lupa, kayaknya Mbak Ayu yang mention ya, soal bagaimana aktivis peneliti kebijakan publik Raffi Patra tiba-tiba ditangkap oleh aparat karena tweet-tweetnya yang bersifat sangat kritis ya, mengkritisi kebijakan terutama soal status milenial. Nah, ini tentu tidak bisa untuk dibiarkan begitu saja karena dengan adanya jejak digital dan jejak digital ini relasi kuasanya tidak seimbang antara pemerintah yang mengontrol soal jaringan, mengontrol soal segala aktivitas di ruang digital, yang wewenang untuk memblokir itu punya kuasa sampai membuka ranah privat seseorang, sampai menangkap seseorang bukan karena dia melanggar aturan ya, tapi karena dia kritis. Itu tentu saja tidak diperbolehkan. Bahkan praktik demokratik dan anti demokratik ini bisa diterapkan di dunia pendidikan loh. Jadi misalkan nih, saya bisa sangat demokratis di platform di belajar digital ini ya. Misalkan kalau teman-teman buka aula, saya menyediakan semacam forum yang mana teman-teman itu bisa untuk saling mengomentari terkait apa saja yang teman-teman rasakan seputar kelas saya. Nah, itu kan demokratis. Tapi saya juga bisa sangat tidak demokratis, sangat otoriter terhadap teman-teman. Kalau misalkan saya menentukan nilai kalian berdasarkan log digital kalian di aula, itu bisa dilakukan. Jadi saya bisa mengakses kira-kira siapa di antara kalian ini yang nggak pernah buka materi, siapa yang nggak pernah login di aula, yang nggak pernah beraktivitas di sana. Itu bisa sangat otoriter. Bahkan durasi kalian ketika membuka materi itu bisa terekam oleh sistem di aula ya. Jadi misalkan hanya masuk sekitar 5 menit ya, kemudian keluar, itu bisa terekam dan itu bisa saya balikan ke nilai kalian. Nah, itu yang saya kira harus dikritisi. Jadi yang punya otoritas itu seringkali dia bisa sangat demokratis atau bisa sangat anti demokratis. Isu berikutnya soal mass atau scared issues ya. Jadi big data itu adalah data yang sangat besar dan itu sangat berantakan.
tadi ada teman juga yang menyebutkan soal di Indonesia itu juga punya problem, bukan hanya problem soal big data, tapi juga problem soal satu data. Nah, satu data ini apa? Karena data di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, maka seringkali dalam sebuah kebijakan itu datanya itu walaupun datasetnya sama, tetapi intinya beda-beda. Tiap unit itu beda-beda. Misalkan unit di daerah dia bilang di sekolah di daerah mereka tuh ada 230, tetapi di kementerian datanya bisa 250. Nah, karena beda data di sini ya, maka itu bisa menyebabkan penyalahgunaan anggaran ya. Jadi kebijakan yang dibuat itu bisa tidak tepat. Maka dari itu tahun 2019 kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres 1 Data. Dan saya kira implementasinya masih sangat kurang ya. Jadi implementasi 1 Data ini berusaha untuk melakukan data cleaning di semua data sektoral yang ada di pemerintahan. Jadi harapannya ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan, maka kebijakannya itu hanya ada satu referensi, ya, itu satu data. Ada juga isu soal digital divide, ya, tadi Ari juga menyebutkan. Nah, digital divide ini ada hubungannya dengan isu kompetensi. Nah, karena besok-besok ini saya kira besok-besok ini skill yang dibutuhkan di job market itu akan sangat berbeda dengan skill-skill yang mungkin ada di beberapa tahun yang lalu. Jadi saya kira akan banyak pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk kemudian beralih skill-nya. Yang mungkin awalnya melakukan sesuatu secara manual, sekarang membutuhkan sebuah analisis khusus atau kemampuan mengoperasikan software. Nah, ini tentu harus disinkronkan dengan program pendidikan. Nah, di FISIP ini saya seringkali mendorong ke semua orang bahwa harus mata kuliah terkait big data ini harus lebih sering diberikan ke teman-teman. Bahkan kalau bisa semua orang itu bisa menguasai software tertentu sebelum dia lulus, karena ini terkait kompetensi juga serapan tenaga kerja di masa depan. Jadi teman-teman nanti ketika bersaing itu juga skill yang diminta tuh salah satunya saya yakin adalah skill untuk melakukan data analisis. Itu penting. Ya, walaupun konteksnya adalah sosial dan politik, tentu kemampuan ini akan sangat berguna untuk kalian di masa depan, ya. Kemudian infrastruktur teknologi, saya kira terkait infrastruktur mungkin sudah jelas ya. Kemudian soal institusi, perilaku dan organisasi. Jadi kalau sudah menggunakan big data, maka proses pekerjaan di dalam institusi juga harus berubah. Salah satu aspek yang penting dalam penggunaan big data adalah penggunaan sistem komputasi awan. Jadi kita harusnya nggak bekerja itu nggak disimpan dalam laptop, tapi disimpan pada drive ya, bisa di Google Drive, di OneDrive ya. Jadi semua pekerjaan itu hanya satu file. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang kita sifatnya kolaboratif ya. Jadi saya kira itu harus banyak mengubah proses bisnis yang ada di pemerintahan. Isu legal ya, isu legal terkait banyaknya produk hukum yang sampai saat ini belum jelas ya, dan nggak ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Gimana caranya kita meningkatkan ekosistem kebijakan yang mendukung penggunaan pengambilan keputusan berbasis data dan juga didukung oleh big data? Kelompoknya masih ada nggak nih yang mungkin tidak terbuka atau sudah sholat? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut aja ya, nggak masalah. Yang terakhir. Jadi caranya ada beberapa hal. Tentu ini bukan jawaban pasti ya, tetapi teman-teman bisa menambahkan sendiri juga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menguatkan iklim terkait sains, menguatkan iklim terkait riset, menguatkan iklim soal pembangunan kultur. Pembangunan kultur terutama kultur yang berada di dunia siber ya. Nah, penguatan sains ini harus dilakukan sejak dini. Jadi sejak kecil, saya setuju ya dengan ide dari Pak Menteri. Pak Menteri pernah bilang di dalam sebuah konferensi bahwa mungkin sudah seharusnya pelajaran di sekolah dasar itu juga dimasuki terkait logika-logika untuk melakukan coding. Nah, ini saya kira sebuah respon yang saya kira akan sangat menjawab tantangan di masa depan. Karena tentu perubahan ketika mesin menggantikan manusia itu bukan sesuatu yang enteng. Mungkin kalau mereka yang punya pendidikan tinggi, mungkin shifting-nya nggak akan terlalu terasa ya, karena mereka bisa adaptasi, bisa belajar, ya, bisa kuliah atau bisa ngambil course online ya. Tapi mereka yang berada di masyarakat bawah ini harus disiapkan, karena mereka tentu nggak punya akses ya, punya
kapital finansial yang lebih sedikit daripada mereka yang berada di kelas menengah dan ke atas, ya. Kemudian kita bisa mencontoh untuk praktik-praktik terbaik di dunia. Kita nyontek aja nggak masalah. Sekarang saya kira yang sangat bagus sekali penggunaan big data pemerintahan itu misalkan seperti South Korea, misalkan seperti Estonia, ya. Tiongkok saya kira sangat bagus, tapi kita nggak perlu meniru yang sangat otoritas seperti itu ya. Tapi kalau sistemnya mungkin ya kita bisa belajar banyak dari sana. Jadi adopsi best practice itu saya kira sangat perlu ya. Bahkan sekarang saya kira alasan kenapa kok para data scientist kita tuh banyak belajar di luar negeri ya, banyak belajar di ngambil kursus. Jadi untuk jurusan sendiri itu juga sangat beragam ya. Saya entah sudah pernah share ke teman-teman atau belum. Misalkan di jurusan politik ya. Sekarang jurusan politik di luar negeri itu bukan hanya politik doang, bukan hanya ilpol doang, tapi juga ada jurusan misalkan seperti jurusan politik dan big data ya. Kemudian jurusan MBA ya. Jadi MBA sekarang bukan hanya jurusan business management atau administration business ya, tapi juga ada jurusan seputar business analytics. Kebijakan juga seperti itu. Ada juga jurusan yang berfokus policy analytics. Jadi belajarnya itu policy secara spesifik, terutama kebijakan yang memanfaatkan big data. Kemudian yang ketiga, harus ada cara untuk kemudian mengimplementasikan penggunaan data ini pada proses bisnis harian, terutama di kantor-kantor pemerintah yang sangat tidak adaptif ya. Jadi memang harus dipaksa, dan saya kira sekarang itu kita nggak boleh untuk istilahnya bilang bahwa saya gaptek, saya nggak tahu. Semua orang harus belajar. Jadi kita harus membuat sebuah transformasi agar semua orang itu mau untuk belajar, dan kita harus menerapkan hal ini karena hal ini akan sangat cost efisien sekali dan akan sangat cepat ya, dan juga relevan untuk kebutuhan di masa depan. Kemudian yang keempat adalah kita membentuk sebuah institusi baru yang mungkin akan menanggulangi permasalahan soal big data ini ya. Misalkan institusi yang menangani soal pendidikan soal data ya. Jadi Kominfo sendiri itu juga harus berbenah ya, dan juga harus memberikan atau membentuk sebuah lembaga-lembaga yang mana nantinya bisa membantu masyarakat sipil, membantu para pebisnis kita, para pelaku UMKM supaya juga terlibat dan juga dapat memanfaatkan big data. Dan yang terakhir yang paling penting, ini mungkin kita akan diskusi di lain hari ya, soal bagaimana kalau data ini dibuka, maka makin banyak inovasi yang akan bisa lahir. Jadi salah satu manfaat dari big data yang dibuka atau seringkali disebut sebagai open data itu adalah bagaimana ketika data dibuka, maka para developer di luar sana itu bisa membuat sebuah aplikasi berdasarkan data pemerintah. Jadi misalkan pemerintah mau meng-share terkait data transportasi, maka orang lain yang bisa meng-share tersebut itu bisa mendevelop sebuah aplikasi transport juga yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi tadi ya, kalau data itu semacam terigu, semacam telur, itu ketika dibuka ke orang lain, maka orang lain juga bisa untuk berkreasi dari sana. Ya, nanti kita akan bahas soal partisipasi dan kolaborasi di lain kesempatan. Saya kira itu teman-teman di sini mungkin masih ada yang online bisa menambahkan summary 1-2 summary. Oke, kayaknya masih pada berbuka semua ya, tapi nggak masalah. Jadi mungkin sekian itu saja. Ini further reading yang bisa dibaca oleh teman-teman ya. Saya kira cukup lengkap. Jadi teman-teman baca aja yang menurut teman-teman itu menarik ya. Kemudian ini yang terakhir ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini ya. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan teman-teman dengan berada di rumah itu akan menolong banyak jiwa. Saya kira itu, semoga materi hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan materi policy and ethics ya. Ethics in policy ya. Jadi kita akan membicarakan soal etika-etika dalam pembuatan kebijakan sebagai materi yang terakhir. Terima kasih sebelumnya sudah menyimak dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.